Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Oi. Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Ya mungkin petugas immigrationnya ini Ustadz, dia tidak install aplikasi YouTube ya, makanya tak kenal. Perempuan Islam pakai hijab. Lama saya fikir, nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. Oh, Dia tak iya tengok iya. saya. Sahabat, tolonglah, jagalah Malaysia sebaik-baiknya. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Saya kata kenapa? Mau ceramah biar anda alumni Mesir tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia, Pak. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin, dan salam Jumat untuk kalian semua geng ya. Oke geng, pernah tak korang ngerasa bangga dengan Islam yang ada di negara kalian, terutama di Malaysia geng? Tapi apa perasaan korang bila seorang ustaz terkenal dari Indonesia tiba-tiba kagum dan teruja dengan apa yang ada di Malaysia geng? Soalannya apa yang buat dia terpukau sangat tuh? Adakah cara beribadah, masjid yang megah, atau budaya Islam yang unik yang ada di Malaysia? Kalau nak tahu, korang kena stay sampai habis, sebab kali ini kita nak kupas apa sebenarnya yang buat Malaysia jadi contoh hebat di mata ustaz luar negara geng ya. Jangan lupa siapkan popcorn sebab video ini confirm buat orang bangga jadi rakyat Malaysia geng ya. Dan memang kebetulan geng ya, ada beberapa request ya dari channel lagi-lagi sahabat saya yaitu Ria Oktorina geng ya. Kita lihat bersama-sama geng seperti apa videonya geng ya. Tapi Rek seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. So langsung saja kita mulai ya, videonya seperti apa ini. Malaysia mau ceramah biar anda alumni Mesir tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Oke, ini aku baru tahu nih. Ternyata kalau mau ceramah di Malaysia harus ada izinnya geng ya, harus ada izin permit dari kerajaan, dari pemerintah. Nah ini oke. Lihat Indonesia, Pak. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Saya kata kenapa? Okey kot Indonesia, ramai ulama datang, Habib datang, Syekh datang ramai. Dia kata sahih. Dia kata Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti. Oke. Yang dilantik oleh siapa? Sultan. Sultan kena ada. Sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti. Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for Muslim to settle. There are various reasons. Zakir Naik. Not Indonesia. No, not at all. Malaysia is better. Di KLIA 1. Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Oke. Ya. Sangat lucu sekali ya pengalaman dari Ustaz Abdul Somad. Oke, ini menarik, jangan lupa subscribe geng. Ria Oktorina. Indonesia perlu belajar hukum Islam dari Malaysia. Ustadz Indonesia seperti Ustadz Daset Latif dan Ustadz Abdul Somad dibuat kagum dengan bagaimana penerapan Islam di Malaysia dijalankan secara tegas dan konsisten. Dalam video kali ini, saya, Ria Oktorina, akan membahas hal menarik yang banyak menjadi perbincangan, yakni bagaimana Malaysia mampu menjaga dan menegakkan hukum Islam di tengah modernitas dunia saat ini.
Topik ini sangat penting untuk kita bahas sebagai refleksi, terutama melihat bagaimana perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatur kehidupan beragama. Tidak usah dulu di Saudi, Malaysia. Mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia, Pak. Artis yang selama ini main film peluk-pelukan, tidak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita, Pak. Baru 2 bulan belajar agama. Ya karena mungkin dia merasa punya follower tinggi, pengikut banyak, geng ya. Banyak bermodalkan itu. Wah, hijrah nih, hijrah. Udah 2 bulan, 3 bulan udah dipanggil ustaz. Oke. Coba lagi. Bapak mau bikin pesantren, biar bapak punya duit banyak, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kalau Saudi dan Malaysia. Di Indonesia bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, tidak perlu ada izin. Ya kan? Awak dari mana? Saya dari Riau. Bahasa Melayu asli dari Riau. Tetap ambil bahasa Melayu sih. Mereka ragu tentang kemelayuan saya. Mau nggak mau mesti ambil 2 SKS. Dia bawa manuskrip bahasa Melayu yang umurnya 100 tahun. Dia copy, dia bagi ke kami semua. Sila baca, satu fakrah, satu alinea. Silakan paham, kami baca, satu pun nggak ada yang paham. Itulah maka kalian mesti ngambil 2 SKS bahasa Melayu, karena kalian nggak paham. Allahu Akbar, subhanallah. Malaysia itu ibu-ibu ceramahnya, jilbabnya kain segitiga, pasang, kasih jepit 1 peniti, selesai. Begitu juga di Brunei. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, tegang saya lihat cara pakainya. Ada talinya 2 meter, beripit. Baru dia ikat. Dia ikat di lehernya, dia kasih kembang. Mulai lehernya tidak bisa gerak. 3 lapis. Iya, terlalu banyak variasi Pak Ustadz ya. Kalau hijab di Indonesia terlalu banyak variasi sih. Kainnya ada kuning, jingga, abu-abu. Dia kasih miring lagi sedikit. Miring-miring juga barangkali otaknya. Iya toh? Sudah 14 pentulnya kayak pohon-pohon di belakang. Pakai pula rohnya sempit, panjang tapi sempit. Sudah diikat lehernya. Suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan pengantin. Tunggu dulu Pak. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Di KLIA 1. Awak nak ke mana? Ustaz Abdul Somad ini ya. Kuala Lumpur. Ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Ya mungkin petugas immigrationnya ini Ustadz, dia tidak install aplikasi YouTube ya, makanya tak kenal. Perempuan Islam pakai hijab. Lama saya fikir, nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus. Dia tak tengok saya. Mana surat jemputan? Ustaz Azhar Idrus. Saya tunjuk handphone, saya tunjukkan. Ni dia tengok. Hari Ahad awak di TV Al-Hijrah. Ya. Awak bagi tazkirah ya. Awak masuk TV lah kan. Datanglah kawan dia sebelah lelaki. Kenal. Itu Ustaz Somad tahu kan. Di Indonesia saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Waduh. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah, bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapa-bapa, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Ya Rabbi. Pergi kedai orang. Sebenarnya kalau soalan seperti ini, geng, sebenarnya itu ramai sekali yang bertanya di ruang komentar ya, tentang
pernikahan perbedaan agama yang beberapa dilakukan oleh artis-artis ya, orang-orang terkenal yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau di Malaysia apa istilahnya ya, mufti atau apa ya, kalau di Indonesia ini adalah KUA geng ya. Kalau di Malaysia tak pasti itu namanya apa ya, kalau orang mau menikah itu tempatnya apa, majelisnya apa, saya tak tahu ya. Tapi kalau di Indonesia geng namanya itu adalah KUA ya. KUA adalah merupakan singkatan dari Kantor Urusan Agama geng ya, dimana kantor ini ya, instansi ini merupakan lembaga atau pemerintah agama tingkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama, geng. Di antaranya mencatat pernikahan, ya, rujuk perceraian itu ada di situ, geng. Mengurus dan membangun masjid, mengurus wakaf dan zakat, memberikan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, hisab, ru'yat dan syariah dan lain sebagainya, ya, termasuk memberikan bimbingan zakat dan juga wakaf, geng, ya. Tuh, kalau di Malaysia tak pasti itu namanya apa ya. Kalau KUA sendiri, geng, itu sama sekali tidak menerima pernikahan perbedaan agama, itu gak menerima, geng, ya. Misal kalau saya ini Islam, saya menikah dengan orang Kristen, di KUA itu nggak boleh, nggak bisa. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama itu mereka melakukannya di luar negara. Lalu mereka balik lagi, tahu-tahu udah menikah, gitu, geng, ya. Itu yang terjadi fenomenanya seperti itu. Jadi harap-harap kawan-kawan paham lah, geng, ya, maksud dari penjelasan saya ini, geng, ya. Oke, kita lanjut lagi, geng. Islam, dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah, tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja, mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Zaman kita ni zaman yang sangat menakutkan. Saya pun sempatlah sembang dengan Ustaz Abdul Somad mengenai isu tadi. Bukan airport saya sembang, saya hantar dia pakai airport tadi. Banyak benda yang kita sembang, antaranya isu kita ni alhamdulillah, tuan-tuan. Dia cakap saya nak balik, dia cakap saya. Dia kata, akhi, sahabat, dia cakap bahasa Arab. Sahabat, tolonglah, jagalah Malaysia sebaik-baiknya. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Saya kata, kenapa? Okey kot Indonesia, ramai ulama datang, Habib-Habib datang, Syekh-Syekh datang, ramai. Dia kata sahih, ramainya ulama tetapi kami hanya bawa kami tetapi tidak ada dokongan dan sokongan daripada bapa dan ibu. Tak faham saya kata, apa benda Syekh, hantar cakap apa ni? Dia kata, Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia, bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti-mufti. Yang dilantik oleh siapa? Sultan-sultan. Ya. Sultan kena ada. Sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti. Tu kena ingat. Dia kata ada mufti, ada sultan. Dia sebut mufti dulu sebab mufti ini yang akan memberi nasihat kepada sultan. So sultan akan lantik mufti yang lebih alim, ulama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Apa-apa pun mesti balik pada ulama dulu. Itu yang dibuat oleh keempat-empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka memberi nasihat kepada sultan, bukan menjadi pengampu kepada salati, sultan-sultan zaman dulu. Tu bab negara masa tu Abbasiyah naik. Lepas tu dia kata yang ketiga, kamu ada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ni kalau apa-apa dia cakap, dia akan ada fatwa-fatwa. Macam kami tidak ada mufti, kami kesultanan semua telah dihancurkan dan tak ada kuasa dah, kuku pun tak ada, dia kata. Yang ketiga, ulama ada tetapi tidak ada dokongan. Yang keempat, kamu ada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam enactment. Perlembagaan kita ada balik pada perlembagaan mazhab Syafi'i apa semua tu adalah tu. Kepada Islam ahli sunnah wal jamaah. Macam kami tak ada. Kami liberal. Sekarang ni dia kata sedang dalam proses nak diperundangkan. Orang Islam, katakan suami isteri, Islam, kalau suami nak mendekati isteri tolak dengan isteri. Tak nak. Minta maaf, tak nak. Isteri tak nak.
Suami datang juga. Esok isteri pergi ke balai polis buat report. Suami Waduh. saya rogol saya. Itu Dalam undang. Itu- Mana dah jadi macam itu. iya. Equivalent. Tapi itu masih wacana, geng, dan itu saya kira itu hanya gurauan konyol, geng. Ya memang pernah ada isu seperti itu, geng, ya. Jadi nggak tahu lah, itu orang-orang politik, geng, ya, orang-orang politik ya. Jadi misal nih ya, kalau kita, ya kalian pasti paham lah, suami ya kangen dengan istri ya, ingin, nah kalian pasti paham lah ya, yang sudah menikah, geng, ya. Nah itu nggak boleh dipaksa. Nah nggak boleh dipaksa. Kalau ada memaksa ya, kalau ada seorang suami memaksa istri, nah suami ini bisa dilaporkan di pihak kepolisian atas itu tadi, geng, ya, karena itu tadi ya. Tapi itu wacana yang saya kira konyol, dan itu isu yang sampai sekarang hanya berupa ini, geng, hanya berupa apa, geng, ya, intermezzo lah ya. Tidak ada kejadian yang real nyata, itu nggak ada, geng, ya. Tapi memang pernah ada isu seperti itu. Jadi itu adalah satu masukan ya. Masukan itu apa ya, masukan ya? Masukan istilahnya ide, geng, ya. Suatu ide tapi masih belum dijalankan sampai saat ini ya, karena memang konyol, geng, ya. Masa kita kangen dengan istri capek ya kan, capek. Kita memaksa, wah nanti bisa dilaporkan ke polis atas tindakan itu tadi. Itu aduh, enggak seperti itu, geng, ya. Oke, next, lanjut lagi. Itu masalah. Dia tak ada pegangan lah. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita ni kena jaga apa yang kita ada. Saya bukan dengar daripada sahabat dari Indonesia ni, daripada Singapura, kawan-kawan dari Singapura pun cakap yang sama. Dia kata, ustaz, suruhlah, jagalah orang Islam Malaysia, jagalah apa yang kita ada pada hari ini. Azan kita masih boleh keluar sampai keluar. Saya ceramah ni mungkin buka suara sampai keluar. Tapi tuan-tuan dan puan, dekat Singapura tak boleh. Azan hanya boleh dalam masjid saja. Dengar kat luar boleh kena saman. Ini fakta yang aku baru tahu. Apa serius begitu, geng? Kalau di Indonesia sendiri, geng, mau itu azan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, selalu lantang ya. Maksudnya selalu pakai speaker keras-keras lah, geng, kuat-kuat. Tak pasti kalau dekat Singapura itu kenapa? Kawan-kawan boleh komen lah ya. Boleh komen. Terutama mungkin ada orang Singapura yang nonton video ini, boleh komen. Dia tak boleh. Sana dia sangat tegas. Lepas tu kat sana tidak boleh bercakap tentang aliran-aliran yang lain. Nak cakap tentang Syiah tak boleh. Syiah dia ada hak untuk hidup dekat Singapura. Macam kita, fatwa-fatwa semua cakap Syiah tak boleh. Mengharamkan Syiah. Aliran dia sangat bahaya. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kuatkanlah kita punya kekuatan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Jangan nanti bila dah jadi kerugian itu ke atas kita, masa tu kita tanya, ya laitani, alangkah indahnya zaman itu kembali. Dah tak jawab dah. Jadi tuan-tuan, hargailah apa yang tuan-tuan ada. Because of that, Nah I ini had to do Zakir hijrah Net ya. in the year 2016, and among the various countries that were available, I felt that Malaysia was one of the best available Muslim countries to do hijrah. And 2016, mashallah, I did hijrah from India to Malaysia. I was already outside the country when the issue started, and I decided to go to Malaysia. And alhamdulillah, I never thought in my dreams. I knew that I would have problems in India regarding dawah. I was prepared for that, but never thought in my dreams that they would lay an allegation of terrorism against me, because I've given talks to various of the police all over the world, including in India, in the National Academy of the Police, about fighting counter-terrorism. Yeah, I've seen many of the lectures, very clear. I told you Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for Muslim to settle. There are various reasons. Not Indonesia. Not Indonesia. Malaysia is better. and multiple times. According to me. Number one is that there are very few Muslim countries which are not controlled by an external power or a non-Muslim power. Almost all the Muslim countries are controlled by some Western force or a non-Muslim country. I say. Malaysia is one of the few countries. Sampai-sampai Zakir Net ya
pilihannya jatuh ke negara Melayu ya karena itu geng ya alasannya. Malaysia memiliki sistem hukum Islam yang lebih terstruktur dan tegas. Negara ini memiliki mufti, lembaga-lembaga agama, serta aturan-aturan yang sangat ketat dalam hal pernikahan lintas agama. Dalam penjelasan Ustaz Malaysia yang saya dengar, disebutkan bahwa aturan tersebut dibuat demi menjaga keutuhan akidah umat Islam. Betul. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi dan pelajari. Konsistensi seperti ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam menjaga nilai-nilai agama mereka. Lebih lanjut, Ustaz dari Malaysia juga menyoroti pentingnya menjaga budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Menggunakan pakaian adat seperti tanjak atau keris tidak bertentangan dengan ajaran agama, selama tetap menjaga aurat dan tidak melanggar syariat. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita di Indonesia yang kaya akan budaya. Kita harus bisa memadukan budaya dan agama dengan bijak, agar keduanya dapat berjalan harmonis tanpa saling meniadakan. Menjaga akidah dan identitas bangsa bukanlah semata tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Sahabat, saya ingin menambahkan satu hal penting di sini. Janganlah kita jadikan perbedaan ini sebagai bahan untuk saling menyalahkan atau bahkan memperuncing perdebatan. Setiap negara memiliki latar belakang, budaya, serta tantangan yang berbeda. Apa yang diterapkan di Malaysia belum tentu cocok sepenuhnya untuk diterapkan di Indonesia, mengingat keberagaman budaya dan agama di negeri kita. Sebaliknya, mari kita jadikan hal ini sebagai pelajaran berharga. Kita bisa belajar dari Malaysia tentang bagaimana mereka menjaga konsistensi hukum Islam serta melestarikan budaya lokal yang selaras dengan ajaran agama. Sementara itu, kita di Indonesia tetap harus mengedepankan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah keberagaman yang ada. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, itu dia satu video yang cukup menarik sih dari channel Ria Oktorina, geng ya. Memang geng, kalau kita berbicara tentang Islam ya yang ada di Malaysia itu memang nggak sama lah dengan yang ada di Indonesia, geng ya. Terlebih lagi kalau tak silap Raja Melayu masih menjadi ketua bagi agama Islam, geng ya. Dan Islam adalah agama bagi kerajaan Tanah Melayu sebelum merdeka dan dimaktubkan ya sebagai agama bagi persekutuan setelah merdeka. Itu setahu saya lah, geng ya. Hubungan yang erat, geng, antara kaum Melayu dan agama Islam ini bagai kembar, geng ya, sejak dahulu, geng. Itu yang saya dengar ketika saya semasa di Malaysia, geng ya. So agama Islam ini adalah sebagian jati diri ya dari bangsa Melayu, geng ya. Dan pernah saya mendengar, geng, apabila kalau ada orang Melayu yang keluar Islam itu diibaratkan seperti bukan Melayu lagi. Dan fakta yang cukup mengejutkan, geng ya, kalau di Malaysia kalau lu orang Melayu udah pasti lu Islam. Udah pasti itu. Itu yang buat saya terkejut ya, karena ternyata, geng, gak ada orang Melayu yang non Islam, itu gak ada. Orang Melayu udah pasti Islam. Itu udah pasti, Cak. Gua sempat serius ya kan, kalau di Indonesia kan lain cerita, geng ya. Kalau saya ini orang Jawa agama apa? Islam. Nah, ada juga orang Jawa yang agamanya Kristen, ada juga orang Jawa yang agamanya Buddha, Hindu, geng ya. Jadi itulah, jadi antara Indonesia dan Malaysia itu ya memang tidak sama, geng ya. Tapi subhanallah, geng, luar biasa ya, apabila kalau kita merendungkan kehebatan Islam di Malaysia yang menjadi inspirasi kepada ramai, geng, termasuk ustaz dari negara jiran ya, seperti macam di Indonesia, geng ya. Dan mungkin dari konsistennya itu dengan cara tetap menjaga budaya Islam yang harmoni, geng ya, sehingga akhirnya usaha rakyat Malaysia mengekalkan syariat dalam kehidupan harian. Nah, ini semua ini memang patut diapresiasikan dan patut menjadi inspirasi, geng ya, begitu. Semoga kita semua menjadi umat Islam yang lebih baik, geng ya, amin ya robbal alamin. Oke, geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaction bersama-sama seperti biasanya, silakan
kirim link videonya di DM Instagram. Nah, di sini. Ini geng ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, I love you Singapore, I love you Vietnam, Thailand, ASEAN, I love you all. Bye bye.